ialah keberadaan kita sebagai umat Tuhan yang menjadi karyawan-karyawati di Equity World Future yang ada di Kota Semarang ini. Biarlah kita memberikan kesempatan dan waktu serta hati kita hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kita punya Allah yang besar, yang sungguh ajaib, dan pertolongannya selalu melimpah dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sama-sama sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari sama-sama kita berdoa. Kami menaikkan doa ucapan syukur kami sore ini Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan yang harus kami lalui bersama-sama
khususnya di hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam pekerjaan kami. Kami tahu semua progres dan kami lalui dan aktivitas kami yang melalui, kami sangat yakin Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan. Kami sangat yakin Engkau selalu menolong menopang kehidupan kami. Karena itu di tengah-tengah kesibukan kami sore ini pun kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan biar melawat kami, menolong kami, menyapa kami, memampukan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan sore ini dalam ibadah sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Hadir di tempat ini, kuasai hidup kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh menikmati akan persekutuan yang indah dalam hidup kami bersama-sama. Terima kasih Bapak, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak, pada siang ini Tuhan kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan ini boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau jamah setiap hati kami pribadi dengan pribadi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap kami, jadikan kami seperti tanah yang subur Tuhan, yang merindukan setiap taburan firman-Mu pada siang ini Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau pakai Kak Jerry untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Setiap firman yang disampaikan itu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Mari kita sore ini belajar dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita akan temukan beberapa kebenaran dari perikop ini, khususnya dalam perikop Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ini. Mari kita akan baca bergantian lebih dahulu, lalu nanti kita akan pelajari bersama-sama apa pelajaran dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ini. Kita baca bergantian, saya baca ayat 1, teman-teman baca ayat yang kedua dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat 2, 1, 2, 3. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sampai. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namanya bukan Abraham, melainkan Abraham. Karena Allah tetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Itu juga. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta tentang keturunanmu, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allah untuk dan Allah keturunan. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam bacaan kita sore ini, Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Perikop yang kita baca ini, kira-kira apakah Abraham itu sudah mendapatkan Ishak dari perikop ini? Belum ya? Belum. Karena ini pernyataan Tuhan, sebuah janji. Tapi kalau kita perhatikan bersama-sama, sebetulnya akan muncul sebuah pertanyaan besar. Mengapa Tuhan yang katanya Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, begitu ya,
tidak kemudian dengan kekuatan kuasa yang maha kuasa itu dapat memberikan Abraham anak yang memang dijanjikan dari sejak ketika dia dipanggil dari Ur Kasdim di pasal yang ke-12, Kejadian pasal 12 itu ya. Dia dipanggil dari Ur Kasdim, pergi dari saudara-saudaramu supaya kamu tinggal di tempat yang akan aku beritahukan kepadamu. Dan Allah juga berjanji akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Tapi ternyata janji itu menjadi sebuah janji yang menyulitkan dia dan memunculkan sebuah pertanyaan, mengapa kok Tuhan itu tidak memberikan langsung kepadanya? Ya, mengapa Tuhan mengulur waktu sedemikian rupa? Gitu ya. Sehingga masuk usia 99 tahun mau 100 tahun dia juga diinformasikan kapan punya anak, tapi ini belum ada sampai kemudian Sarah ngomong, kamu ambil aja bujamu, ambak ini Hagar namanya, supaya akan lahir keturunanmu gitu ya. Sampai demikian. Dan ini muncul sebuah pergumulan, mengapa? Pertanyaan, mengapa Tuhan katanya Allah El Shaddai, tapi ternyata Tuhan itu tidak menunjukkan kuasanya, tapi mengulur waktu sedemikian rupa. Bayangkan usia 75 tahun ketika dia dipanggil dari Ur Kasdim sampai usia 99 tahun dia juga belum mendapatkan anak perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada dia. Nah, dalam kehidupan kita juga ada kadang-kadang demikian. Ada sesuatu yang sulit yang memang kita hadapi dan kita muncul pertanyaannya, mengapa Tuhan gak jawab doaku, mengapa Tuhan gak tolong saya, mengapa Tuhan dan sebagainya. Karena itu kesulitan itu kadang-kadang membuat kita gak Tuhan-Tuhanan dan gak gereja-gereja gak beriman Tuhan. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang. Tapi ternyata maksud Tuhan itu tidak demikian. Abraham itu 99 tahun mau 100. Sarah isinya 90 tahun. Bayangkan, ini bukan hanya oma, bukan hanya oma-oma, kakek-kakek gitu ya, tapi betul-betul buyutan. Kira-kira dengan kondisi begitu, kira-kira bisa punya anak nggak? Coba kalau kita berpikir secara dewasa, dikasih obat penguat Viagra saja mungkin Abraham, kalau ada gitu ya, bisa nggak kira-kira? Nggak mungkin. Apalagi Sarah itu sudah menopause. Menopause itu artinya tidak lagi bisa punya anak karena tidak bisa menghasilkan sel telur dan tidak dapat dibuahi oleh sperma gitu ya. Tapi ternyata Tuhan buat luar biasa. Dalam kondisi pasal 17 ini memang Abraham belum mendapatkan janji itu, belum mendapatkan penggenapan itu. Tapi yang menarik dari perikop ini, ketika dia belum mendapatkan penggenapan itu, Allah itu berbicara kepadanya dan memberikan pembelajaran yang istimewa dalam kehidupannya. Dan dalam kehidupan itu juga demikian, kadang-kadang kesulitan itu muncul, persoalan itu muncul, belum lagi ini selesai, muncul persoalan baru, belum ini selesai, kita selesaikan untuk banyak sesuatu, muncul ada sesuatu yang baru, sebagainya, sehingga kadang-kadang kita diperhadapkan pada kesulitan yang memang kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Dan kesulitan itu kadang-kala dipakai oleh Tuhan untuk memampukan kita supaya di tengah-tengah situasi perjanjian Allah itu akan dapat kita nikmati dalam kehidupan kita. Nah, pelajaran pertama dari Allah kepada Abraham ketika dia mau genapi janji itu, sementara dia muncul pertanyaan mengapa gitu ya, mengapa gitu, kok Tuhan berikan panjang dan diberikan hanya menjadi umat yang besar, dari bapak bagi segala bangsa gitu ya. Tapi mengapa satu pun gak punya anak gitu. Tapi pelajaran ketika Abraham dapat membuat suatu komitmen pembelajaran bahwa tidak lagi muncul pertanyaan mengapa ada kesulitan yang terjadi, mengapa ada persoalan yang terjadi, mengapa waktunya cukup panjang.
karena dia boleh melihat kebenaran-kebenaran yang Allah ajarkan. Allah Esa, dia Allah yang Maha Kuasa yang kita baca di ayat 1 tadi itu. Dia menjumpai Abraham dan dia mengatakan di ayat 1 tadi, hiduplah dengan tidak bercela. Dan ini yang pertama yang membuat kita perlu kagum kepada Tuhan yang memberikan pembelajaran kepada Abraham waktu dia sedang bertanya mengapa Tuhan harus menghadapi sedemikian berat dalam kehidupan ini. Katanya menjadi bangsa, bapak sejumlah besar banyak bangsa, bapak orang-orang beriman dia. Tapi enggak ada satupun keturunan yang lahir dari dia. Waktu yang cukup panjang, 75 sampai 99 tahun itu waktu yang panjang. Dan Tuhan memberikan pembelajaran kepada dia, hiduplah, ini pembelajaran yang pertama, hidup tidak bercela. Jadi Abraham diajak, bahkan kita semua dipanggil oleh Allah untuk apa? Hidup tidak bercela. Ayatnya jelas, ya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya. Karena ketika dia menampakkan diri kepadanya, dia belum punya Ishak, tapi dia punya Ismail. Dia Allah belum menyatakan janji kepada Abraham. Tapi Allah yang Maha Kuasa, perhatikan, akulah Allah yang Maha Kuasa, akulah Allah Esa, dan itu dia mengatakan hiduplah dan apa? Tidak bercela. Ketika dia merespon kalimat itu, Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan sedang berbicara kepadanya, ini loh Abraham itu, ini loh. Nah, kadang-kadang kesulitan yang kita alami juga begitu, membuat respon kita itu salah, membuat kita itu tidak fokus kepada tujuan hidup kita, membuat kita itu tidak fokus dengan panggilan hidup kita, padahal panggilan hidup kita itu hidup tidak bercela. Pertanyaannya, bisa nggak kita hidup tidak bercela di situasi kondisi keadaan yang serba menggoda, serba membuat kita itu jatuh dan tercela gitu. Iya, bayangkan kalau kita hidup di zaman sekarang ini, memang untuk kondisi mau hidup benar, hidup baik, hidup gak bersalah, itu tantangannya banyak, itu godaannya banyak. Tapi mungkin kalau kita berada di zaman dulu bahula, mungkin zaman gak ada orang, hidup di hutan sendiri, mungkin kita bisa melakukan itu, karena mungkin godaannya ya dari sendiri saja. Tapi sekarang ini ada, ketika membuka mata sampai dari pagi sampai malam, itu ada banyak godaan, ada banyak tantangan yang membuat kita itu tergoda untuk hidup, untuk tidak hidup bercela. Artinya apa? Hidup tidak bercela itu gak mudah. Dan pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan hidup tidak bercela? Hidup yang tidak bercela itu hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam terjemahan lama dikatakan, ya, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, dikatakan hendaklah engkau berjalan di hadapan hadiratku dan hendaklah apa? Tulus hatimu. Itu yang dimaksud hidup tidak bercela, tulus. Tapi mari kita belajar untuk hidup tidak bercela. Mari kita belajar untuk punya identitas yang baru, karena telah diperubah dalam transformasi yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan yang terakhir, mari kita belajar untuk percaya kepada janji Allah yang kekal. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu sore ini. Ajar kami untuk hidup tidak bercela. Ajar kami punya identitas yang baru sebagai panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan ajar kami Tuhan untuk mempercayai Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang terikat dengan perjanjian. Dan kami ini adalah umat-Mu, kami ini adalah gereja-Mu, orang percaya yang sedang Engkau kerjakan janji itu digenapi dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, kami tidak bertanya mengapa ini terjadi, mengapa dan sebagainya. Tapi kami mau belajar supaya tangan Tuhan yang ajaib itu menopang, menolong, menuntun kehidupan kami. Sedemikian rupa kami tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan,
Karena itu dalam pekerjaan yang kami kerjakan pun kami mau menunjukkan identitas kami yang baru, sebagaimana Tuhan panggil kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, hidup tidak bercela, hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu sore ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan yang kami kerjakan, untuk seluruh pergumulan kami, progres, prospek dari apa yang kami sedang lakukan. Mari Engkau kirim nasabah-nasabah kepada kami, buat tim kami semakin solid, semakin kompak Tuhan, sehingga ada progres yang dapat kami raih bersama-sama di pekerjaan kami. Semua tim yang ada Tuhan berkati, semua karyawan-karyawati yang ada di tempat ini Tuhan berkati semua, sampai kepada manajer, supervisor, direktur, dan sampai kepada komisaris dari pemilik perusahaan ini. Tuhan, kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikan dalam kehidupan kami. Sore ini kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing seperti biasanya. Bahkan di antara kami juga akan pulang kembali ke rumah. Tuhan menolong kami, Dia berkat mengawal kami semua. Esok hari, minggu yang akan datang, kami beraktivitas dan kami mengalami kuasa Tuhan, karena janji Allah itu bergenapi. Allah yang terikat dengan perjanjian itu akan Kau genapi dalam kehidupan kami. Kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan diserahkan memberikan berkat, sukacita, berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kesemuanya. Berkat yang datang dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus itu senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita semuanya, dari sejak sore ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang dua kali menjemput kita semua. Dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Memberkati kita semuanya. Silakan duduk.